kita berangkat dari ini ya, tren gerakan yang kita angkat itu ada, kita istilahkan gerakan 3A, anti liberalisasi pendidikan, anti orbaisme, dan anti korupsi. Nah, anti korupsi ini kemudian menjadi salah satu tren gerakan, tren baru yang kita jadikan sebuah tren isu gerakan mahasiswa, khususnya di BMKM UGM. Nah, kemudian kita menginisiasi ada pertemuan Temu BEM se-Indonesia di bulan Agustus. Kita mengundang teman-teman beberapa daerah untuk kumpul di Jakarta, berhasil mendeklarasikan Gebrak BEM-SI, yaitu gerakan bersama anti korupsi BEM-SKU Indonesia. Nah, kemudian ini berlanjut, ada kesepakatan 6 bulan sekali dievaluasi. Evaluasi setelah dari UGM akan dilanjutkan di Unibrau, Universitas Brawijaya. Nah, sembari itu kita mempunyai beberapa program. Ada ketika Hari Anti Korupsi Sedunia, misalnya kita melakukan aksi bersama ke KPK di Jakarta. Kemudian juga ada agenda yang lain. Nah, salah satunya lagi ada yang dalam bentuk gerakan intelektual anti korupsi ini, yaitu sekolah anti korupsi. Bicara korupsi di negeri kita ini kan sudah sangat kompleks sekali. Ada dua hal yang kita petakan, yaitu ketika bicara korupsi ada proses pemberantasan dan pencegahan. Pemberantasan mungkin lebih ke gerakan politik. Nah, tetapi untuk gerakan intelektual kita juga menggagas salah satunya sekolah anti korupsi. Gambaran sekolah anti korupsi ini kita setting latar belakangnya ada berangkat dari itu tadi, proses pencegahan. Jadi ide besar awal kita adalah untuk menyiapkan generasi anti korupsi. Generasi anti korupsi ya jangka panjang, kita percaya akan memberi kontribusi positif bagi pencegahan korupsi di Indonesia. Untuk mengukur apakah ini nanti lulusannya atau siapapun yang pernah di dalam kegiatan ini nanti apakah dijamin anti korupsi, yaitu kita harus realistik dalam pengertian korupsi itu sering terjadi bukan karena diniatkan oleh yang melakukan itu. Jadi sesuatu sering sekali sifatnya struktural, bahwa mereka nanti akan menjadi warga negara yang bisa korup gitu, ya itu ya urusan dia lah kan. Kita hanya menyiapkan, kan banyak orang yang dididik menjadi hakim yang baik, ya seringkali akan menjadi problematik kemudian ya gitu. Mahkamah Agung harus bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, penyuapan adalah bagian daripada korupsi. Di dalam pemberantasan korupsi tidak cukup hanya penegakan hukum, kemudian penegakan sistem, tapi yang penting kan juga adalah penegakan budaya anti korupsi. Nah, semua kegiatan-kegiatan untuk menanamkan budaya anti korupsi memang sangat diperlukan. Kalau kita tidak mempunyai budaya anti korupsi kan susah pemberantasan korupsi itu. Kita sering membaca di koran-koran bahwa korupsi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Ini kan menurut saya sangat tidak benar, karena kita masih menganggap korupsi itu adalah satu tindakan yang tercela kan. Itu berarti belum budaya. Kalau dia sudah menjadi budaya, kita tidak menganggap lagi korupsi itu sesuatu yang salah. Nah ini tapi namun begitu kesadaran masyarakat tentang bahwa korupsi itu harus diberantas, terutama di kalangan generasi muda perlu kita gencarkan. Dan di sini saya melihat urgensi dari kegiatan-kegiatan anti korupsi itu. Kalau gambaran umum ya kita mulai dari ini ya, dari pendaftaran peserta dulu sebagaimana sekolah biasa, terus seleksi itu melalui tes wawancara, terus nanti diawali dengan stadium general, terus kemudian kuliah perdana, kuliah biasa, terus nanti dilanjutkan dengan workshop, sudah. Ya, nah, memang ada teori yang lain yang membuat gerakan ini. So, adalah kewajiban individu dan kita semua dalam bermasyarakat itu untuk memenuhi yang pokok kebutuhan dasar itu: pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan. Di bawah 4 atau 5 dan pokok itu. Selama itu pendidikan gratis, terus
seragam kesehatan gratis. Sehingga siapa yang memasuki seperti itu, termasuk negara yang paling sejahtera. Saya waktu itu hampir mau pingsan. Ada anggota DPR menanyakan perda itu apa. Kita lihat indeks persepsi korupsi 2005. Itu Indonesia berada pada urutan 3 dari bawah. Jadi kita di atas Myanmar dan Bangladesh. Yaitu partai politik 4,4 yang tertinggi, paling korup. Yang kedua DPR, parlemen 4,4 sama. Kemudian bea cukai, peradilan, polisi, pajak dan seterusnya. Itu sebabnya tadi saya katakan kenapa KPU menjadi strategi dari KPK, karena partai politik dan DPR itu adalah koruptor pertama dan kedua. Jadi kalau korupsi itu terjadi atau laporan ke KPK itu terjadi seperti jalan ukur luar biasa, berlipat ganda. Tapi pemberantasannya tidak mungkin hanya berharap dari KPK. Nah, pemberantasan ternyata hanya hitung. Dan ini menambah semakin banyak persoalan korupsi di Indonesia. Kemudian kita bisa melihat sebenarnya sejauh mana nanti Pak Profesor Kusnadi akan menyampaikan pendidikan ini akan memberi kontribusi justru yang positif atau justru yang menjadi kekhawatiran beberapa orang, justru ini membuat orang semakin pandai korupsi nantinya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Anda, Nasional Yamada yang telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan program yang sangat penting, yaitu mengenai sekolah tinggi korupsi. Saya ingin adalah suatu hal yang wajar dari mahasiswa sebagai saya katakan sebagai framework sebagai langkah utama di dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi ini. Kepastian hukum itu wujudnya adalah peraturan. Sedangkan peraturan dibentuk dengan sistem, kalau boleh saya katakan, kompromi antar partai politik. Itu yang menjadi masalah sekarang. Saya berkali-kali mengikuti persiapan undang-undang. Nah, saat ini para pembuati masih diundang untuk ikut. Mulai dari undang-undang di Sibun juga ikut, masuk pada pasif itu tidak ikut oleh karena di suatu DPR, keluarnya lain. Mengapa lain? Oleh karena kompromi politik. Jadi dengan demikian maka kepastian hukum yang harusnya dijamin oleh keadilan dijamin oleh kepastian hukum, yaitu sesuai dengan peraturan, tidak tercapai. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan sampai istilah korupsi berjamaah. Itulah yang menyebabkan mengapa menurut pendapat saya perguruan tinggi harus sampai ke muka dampingi kabupaten kota dalam kaitannya dengan meningkatkan kemampuan anggota DPR. Dan dikatakan bahwa banyak sekali perda yang kemudian sekarang ada di meja di Partai Dalam ini yang tumpang tinggi, yang tidak sesuai dengan ketentuan bermacam-macam. Sehingga akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa tidak bisa tidak, kita harus berusaha memperdayakan anggota DPR ini. Saya dari Kabupaten Hukum kebetulan ini baru pertama kali juga sebenarnya bisa dikatakan masalah Pak Kusnadi, mungkin karena Bapak tahu sebelumnya. Tapi saya cukup salut sama kapasitas Bapak sebagai mantan rektor pendidikan yang tidak memikirkan bahwa pembangunan fakultasnya lebih diperlukan. Berarti Bapak tidak perlu pada tukang parkir, pada anak gaul, kepada anak tongkrongan, kepada anak jalanan, itu semua harus menyeluruh. Jangan hanya di lingkungan mahasiswa. Jangan hanya kita membahas korupsi ini hanya di lingkungan dan tataran pembahasan forum-forum semacam ini, tapi kita juga harus membahas di forum-forum angkringan. Kita harus juga membahas di forum-forum trotoar di Jalan Malioboro dan macam-macam. Aspek anti korupsi masuk dalam beberapa mata pelajaran. Namanya pendekatan integrasi. Tetapi kalau pendekatan integrasi itu berarti guru harus mempunyai suatu kemampuan untuk bisa memasukkan aspek itu ke dalam mata pelajarannya. Padahal waktu mereka yang dididik sebagai guru tidak pernah mendapat pendidikan anti korupsi. Karena itu makanya jawabannya adalah perlu ada modul-modul. Modul itu adalah alat pembelajaran yang disusun sehingga kemudian guru itu menggunakan modul itu dalam memberikan pelajaran anti korupsi. Dan melalui modul itu juga tidak dimulai dari tingkat guru.
Ya, sekolah anti korupsi adalah satu upaya proses pemberantasan korupsi di sektor pencegahan. Sebab korupsi sudah merupakan satu extraordinary crime, sehingga tidak hanya bisa diselesaikan melalui satu sektor saja, katakanlah persoalan penindakan saja. Karena persoalan penindakan itu hanya bersifat momentum, sedangkan persoalan pencegahan itu jangka panjang. Nah, pencegahan strategis adalah proses pendidikan. Untuk itu strategi sekolah anti korupsi itu dilakukan. Kami menganggap ide adanya sekolah anti korupsi bagi saya itu juga terlalu idealis, terlalu membesar-besarkan untuk mensikapi adanya kemarahan korupsi. Tentu saja korupsi bisa kita lawan, tidak perlu dengan adanya mendirikan suatu sekolah anti korupsi. Jadi begini, saya kira pemberantasan korupsi itu kan banyak jalan, gitu. Dan jangan berpikir sekolah anti korupsi itu akan bisa menyelesaikan. Tapi sebagai satu bagian dari proses untuk menyadarkan, dan dalam hal ini lebih banyak memberi pengetahuan tentang korupsi dan bagaimana pencegahannya, saya kira perlu. Tapi yang lebih penting lagi, karena korupsi itu bukan dilakukan di kelas, gitu. Saya setuju bahwa secara struktur, secara struktur dulu ya, bagaimana menegakkan hukum, menegakkan keadilan bukan hukum. Kalau hukumnya bisa tegak, karena hukum bisa secara prosedural keliru, artinya tidak keadilan. Jadi sekali lagi sebagai satu bagian, jadi korupsi itu juga sudah sangat kompleks, dimensinya banyak. Pemberantasannya juga dari berbagai dimensi, dari berbagai segi, dan ini baru sebagian atau salah satu. Kalau untuk mencari bibit yang anti korupsi itu harus agama dulu, nomor satu agama, prioritas pendidikan itu agama. Terkecuali yang korupsi itu pabrik atau apa kan mempunyai tujuan baik, kami meningkatkan pabrik. Nah, yang kami pribadi belum senang pikir petengnya diri, senang ya. Pabrik itu setuju tergantung. Pabrik setuju kan dia meningkatkan pabrik, kami jembarke pabrik, jembarke jajahan, kami menambah modal saged mlebu wong kathah. Boten ning setunggal kalih pabrik, saged itu napa setahun kan sing korupsi pabrik boten ya. Jadi pendapatnya Pak Pardi tentang koruptor, tentang wong sing korupsi niku pripun? Harusnya ya diberantas, itu udah dihukum sampai sepenuhnya. Oh, nek mawon to. Nah, saniki nek misale wonten sekolah anti korupsi, nek menurut Bapak pripun? Menawi anak kula nggih pun sekolahaken wonten sekolahan anti korupsi menika. Sampun wonten ta. Nggih negara niku nggih nek umpama napa carane rakyat ngoten nggih merugikan rakyat banyak. Nggih, itu nggih perlu diberantas. Jadinya kan dia dukung juga kita kan. Jadi kan pembayaran sekolah kan tidak bisa. Nah, jadi ya